Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah penerapan komputer pada ilmu kelautan. Semoga dalam kondisi sehat dan semangat menjalani perkuliahan di semester ini. Sebelum menyaksikan materi dalam video kali ini, silakan lakukan presensi di siang masing-masing sesuai dengan jam perkuliahan mata kuliah ini. Dan berikut merupakan materi dalam pertemuan kali ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengenalan MATLAB. Adapun beberapa bahasan yang akan kita bahas yaitu terkait deskripsi singkat dari MATLAB, bagian-bagian dari MATLAB, kemudian perintah dasar dari MATLAB, serta contoh-contoh soal tentang MATLAB. Kita masuk ke MATLAB. Apa itu MATLAB? Jadi secara singkat, deskripsi singkat dari MATLAB merupakan bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh MathWorks. MATLAB digunakan untuk menyelesaikan permasalahan matematika seperti membuat simulasi fungsi, pemodelan matematika, dan lain-lainnya. Jadi secara singkat, MATLAB ini digunakan untuk memprogram sebuah permasalahan matematika yang nantinya bisa dijadikan simulasi. Jadi sebagai contoh ini tampilan dari MATLAB, di mana ketika kalian diinstal, jadi mendownload sebuah software MATLAB dan diinstal. Dalam contohnya di sini adalah versi 2015. Nah, maka ketika sudah selesai diinstal, tampilan pertamanya atau tampilan defaultnya atau standarnya itu adalah seperti ini. Jadi di MATLAB itu ada namanya editor view, itu kita gunakan untuk mengerjakan, jadi membuat penyelesaian matematika di sana. Jadi di editor view kita menyelesaikan soal-soal atau membuat rumus-rumus matematika di sana. Kemudian ada namanya command window. Nah, command window ini fungsinya adalah ketika nanti dari editor view itu kita running dan hendak kita selesaikan, nah, di command window nanti akan keluar muncul hasilnya. Dan ketika ada simulasi atau formula yang tidak sesuai atau kurang benar, maka di command window itu akan memunculkan errornya di mana. Jadi letak errornya di sebelah mana nanti akan ketahuan atau bisa kita lihat di command window. Kemudian di workplace ini merupakan tempat. Jadi semisal kita sudah mensimulasikan atau merunning perintah dari yang kita buat dari editor view, nah hasil akhirnya adalah kita bisa lihat di workplace. Jadi semisal kita memasukkan variabel x sama dengan 2 kali 3 gitu. Jadi hasilnya x sama dengan 6. Nah, jadi value-nya atau nilai 6 itu x sama dengan 6 atau x itu nilainya 6, itu akan muncul di workplace. Kemudian ada juga yang tampilan sebelah kiri atas atau current folder. Nah, jadi secara default atau pada tampilan awal, jadi software atau lokasi penyimpanan ketika di running, jadi ketika membuat simulasi atau rumus-rumus di editor view kemudian di running pasti membutuhkan tempat untuk menyimpan. Nah, jadi current folder itu adalah menunjukkan lokasi file itu yang akan disimpan. Jadi file running itu akan disimpan di current folder. Nah, jadi secara default atau secara tampilan awal, jadi current foldernya akan berada di C. Jadi sesuai tempat kalian menginstal MATLAB ini. Jadi di C, di program file, kemudian ada folder MATLAB sendiri. Nah, pastikan membuat folder sendiri ketika hendak mengerjakan simulasi atau membuat rumus-rumus tersebut. Jadi di luar dari folder defaultnya ini, agar nanti ketika hendak mencari itu tidak bingung atau tidak kesusahan karena sudah ada foldernya sendiri.
Jadi ini tampilan awal dari MATLAB untuk versi 2015. Untuk versi lain saya rasa hampir sama seperti ini tampilan awalnya. Kemudian untuk notasi di MATLAB jadi macam-macam sesuai dengan notasi matematika pada umumnya, tetapi simbol-simbolnya hampir mirip. Jadi kalau notasi di matematika A kali B, kalau kita bikin di editor view di MATLAB sama dengan A bintang B, itu sama artinya dengan A kali B. Begitu juga seterusnya ketika A per B, notasi matematikanya di MATLAB kita cukup mengetikkan A garis miring B. Kemudian untuk pangkat itu A pangkat atas seperti itu, centang atas B. Kemudian kalau untuk akar kita cukup mengetikkan di MATLAB SQRT dalam kurung A. Kemudian untuk log sama log A. Kemudian untuk pi kita hanya mengetikkan PI seperti itu di MATLAB, maka nanti akan nilainya akan muncul PI atau pi. Kemudian kalau B per A seperti itu, A garis miring yang berlawanan B bisa seperti itu, atau kalau bingung mungkin bisa B garis miring A seperti itu. Kemudian untuk variabel-variabel juga sama, jadi ada ABS itu absolut. Nah, keterangannya menyatakan harga mutlak. Kemudian SQRT itu untuk pangkat, EXP atau eksponensial. Nah, itu tinggal kita ketikkan itu di MATLAB, nanti akan ketika disimulasi akan mendapatkan nilai tersendiri sesuai dengan informasi atau sesuai dengan perintah yang kita ketikkan. Kemudian ada log 10, ada log 2. Nah, itu ada definisinya sendiri-sendiri. Kemudian untuk pi, nah, jadi secara standar itu pi nilainya adalah 3,14 seperti itu. Kemudian i kecil itu bilangan imajiner. Kemudian J, kemudian EPS, ada real min, ada real max, dan INF atau infinity, jadi bilangan tak hingga. Jadi kita cukup mengetikkan itu perintah itu di MATLAB, maka nanti ada nilainya ketika sudah di running seperti itu. Kemudian adapun perintah tambahan yang berguna untuk pemrograman di MATLAB yaitu CLC, itu untuk menghapus layar di command window. Kemudian close all untuk menghapus semua gambar yang tampil sebelumnya. Clear all, biasanya clear spasi all, jadi untuk perintah menghapus data di memori MATLAB. CD itu untuk perintah untuk mengubah direktori, PWD, dan seterusnya. Jadi bisa dibaca sendiri di sini. Jadi perintah-perintah ini memudahkan kita ketika menggunakan MATLAB. Dan adapun catatan, nah yang sering digunakan, jadi dibiasakan sebelum memulai mengerjakan di MATLAB, ketikkan di command window atau mungkin bisa diketikkan di editor view CLC, clear all, dan close all. Gunanya untuk itu tadi. Jadi ketika sebelumnya kita sudah punya file atau sudah pernah melakukan running di MATLAB, maka ketika kita hendak mengerjakan file baru, nah biar datanya tidak tertumpuk atau tidak memiliki makna ganda, maka dibiasakan untuk melakukan clear all dan close all dulu. Jadi biar datanya terhapus dulu di MATLAB-nya. Dalam arti running file sebelumnya masih tetap ada. Jadi ketika hendak merunning lagi, kita cukup membuka file yang sebelumnya dengan pekerjaan yang sebelumnya. Nah, jadi agar tampilan di MATLAB-nya tidak memiliki makna ganda ketika variabelnya sama, tetapi rumus yang kita gunakan berbeda di MATLAB. Jadi
ini fungsinya dari mengetikkan clear all, close all, dan CLC, sehingga ketika kita hendak mengerjakan file baru tetapi dengan variabel yang sama tetapi rumusnya saja yang berbeda, maka itu tidak akan memiliki makna ganda ketika sudah dilakukan perintah ini, CLC, clear all, dan close all. Kemudian pada saat save bagian pengerjaan di M-file, hindari pemberian nama yang pertama angka di awal nama file. Nah, jadi ini biasa dilakukan mungkin untuk memudahkan mengingat. Jadi 1 titik baru namanya. Nah, hindari menggunakan pemberian nama file itu karena otomatis di MATLAB tidak bisa menyimpan file itu. Jadi ketika hendak di save, MATLAB akan menolak dan tidak bisa merunning hasilnya. Jadi hindari yang pertama itu. Kemudian yang kedua, spasi antar nama pada file. Contohnya latihan spasi 1 spasi X. Nah, seperti itu. Jadi di MATLAB sama, tidak akan menyimpan atau tidak bisa merunning file tersebut. Jadi tidak spasi, jadi tanpa spasi. Jadi solusinya adalah ketika latihan spasi 1 spasi X itu, nah bisa disubstitusi, jadi bisa diganti latihan underscore 1 underscore X. Nah, seperti itu. Jadi kalau tanpa adanya spasi diganti dengan underscore, jadi itu masih bisa di running dan bisa disimpan filenya. Kemudian yang ketiga, nama metode di MATLAB. Nah, jadi hindari pemberian nama metode. Semisal kita mengerjakan plot, jadi membuat plot di editor view itu, dan ketika hendak merunning, kita mungkin lebih mudah menggunakan nama sesuai dengan metode yang kita gunakan. Nah, tapi hindari itu karena itu bisa membuat error di MATLAB kita. Jadi tidak akan di save atau tidak akan disimpan, dan hasilnya pun error biasanya. Jadi hindari itu. Itu note yang biasa disampaikan sebelum mengerjakan MATLAB. Dan kemudian ini ada contoh soal. Silakan coba mengerjakan halaman 4, contoh soal 1 dan 2. Jadi ini saya harap sudah mendownload modul dari MATLAB yang kita gunakan selama perkuliahan. Jadi contoh 1 yang ada di halaman 3. Nah, jadi soalnya seperti ini. Hitung volume bola, di mana rumus volume bola itu adalah 4/3 dikali pi kali r pangkat 3, di mana nilai r-nya adalah 2 meter gitu. Jadi sekali lagi, biasakan sebelum memulai pengerjaan di MATLAB, ketik di command window-nya CLC, clear all, dan close all. Jadi untuk menghilangkan record pengerjaan sebelumnya. Dan kita ketikkan di editor view. Jadi seperti mengerjakan soal matematika pada umumnya, diketahui dulu, ditanya apa, dan dijawab. Jadi yang diketahui di sini adalah nilai R-nya. Jadi kita ketikkan dulu R sama dengan 2, kemudian kita enter, kemudian kita masukkan ke dalam rumus volume bola seperti contoh di atas itu atau di soal atas. V sama dengan 4/3 dikali pi dikali r pangkat 3. Nah, dan itu bisa langsung di running, dan hasilnya adalah volume bolanya adalah 33,5103. Nah, jadi itu di contoh 1. Kemudian saya rasa ini masih mudah. Jadi sesuaikan dengan tadi notasi di MATLAB. Jadi kalau perkalian itu hanya kita mengetikkan bintang seperti itu sudah maksudnya, maknanya adalah perkalian. Kemudian untuk pangkat, nah
centang atas seperti itu, caping atas. Kemudian itu contoh 1, jadi nanti ada contoh 2 sesuai dengan yang ada di modul. Jadi sebelum ke contoh 2 ini ada info tambahan. Jadi dalam MATLAB kita juga bisa membuat namanya interval baris bilangan. Jadi contohnya di sini adalah X buka kurung 0.22.10. Maksudnya di sini adalah 0 sampai 10 itu intervalnya adalah 2. Sebentar. Nah, jadi di sini hasilnya 0 sampai 10 di mana intervalnya 2 atau kenaikannya setiap 2 bilangan. Jadi ketika kita running ini, yang pertama X sama dengan 0, 2, 4, 6, 8 sampai 10. Nah, karena yang di tengah ini 2 itu adalah menunjukkan intervalnya. Jadi kenaikan 2 setiap kenaikannya adalah 2. Jadi 2, 4, 6, 8 dan 10. Begitu juga seterusnya. Jadi contoh yang kedua, X sama dengan buka kurung 0.2 0,1 0.2 1. Jadi kenaikannya setiap 0,1. Jadi dari bilangan awalnya 0 sampai 1 kenaikannya setiap 0,1. Pasti hasilnya akan lebih banyak. Dan hasilnya ketika kita running ini, nah jadi kenaikannya 0,1, jadi 0, 0,1, 0,2, 0,3 sampai akhirnya berhenti di bilangan 1 seperti itu. Nah, jadi di MATLAB juga ada namanya perintah. Kita bisa membuat perintah membuat interval baris bilangan seperti itu. Kemudian adapun contoh 2 terkait operasi matriks di halaman 4. Jadi ketika membuat matriks, nah ada perbedaan. Jadi ketika yang A ini berbeda dengan yang B dan C, di mana yang A pemisah antara bilangan itu adalah titik koma. Nah, ini dimaksudkan di MATLAB adalah matriks kolom. Nah, sedangkan untuk B dan C, kalau B ini dipisahkan hanya spasi saja, atau C itu dipisahkan antar bilangan itu adalah koma. Nah, maka maksudnya di sini adalah matriks baris. Jadi saya harap sudah tahu perbedaan matriks kolom dan matriks baris. Karena ini pelajaran SMA atau di mata kuliah atau di mata pelajaran itu sudah dipelajari tentang matriks. Jadi kita cukup membuat komen ketika ada soal matematika seperti itu. Nah, kita bisa membedakannya dengan titik koma atau koma. Jadi bedakan antara matriks kolom dan matriks baris. Jadi di halaman 4 itu ada 3 contoh. Jadi contoh 1, contoh 2 dan contoh 3. Nah, jadi semisal di contoh 1 nilainya adalah A min 1,6.27,11. Nah, ini adalah matriks 2 kali 2 karena kita lihat barisnya min 1,6 dan 7,11. Sedangkan kolomnya dipisahkan. Nah, ini 2 ini. Jadi ada 2 kolom dan 2 baris. Jadi 2 kali 2, matriks 2 kali 2. Sedangkan yang B itu adalah matriks 3 kali 3. Kita bisa melihat ini. Jadi pemisah barisnya atau pemisah kolomnya di sini ada 2, 1, 2. Jadi kolom 1, kolom 2 dan kolom 3. Sedangkan barisnya itu juga 2,0,1. Nah, itu baris 1, 2 dan 3 seperti itu. Begitu juga yang min 1, 7 dan 4 itu juga baris 1, 2 dan 3 seterusnya. Sedangkan nilai C-nya adalah 2 kali A. Nah, jadi ini nanti kalau kita kerjakan secara manual itu akan membutuhkan waktu yang agak lama.
Sedangkan jika kita melakukannya di MATLAB, cukup ketikkan ini dan nanti software atau MATLAB tersebut yang akan merunning atau mensimulasikan hasilnya. Itu di contoh 1. Kemudian di contoh 2 ada soal lagi. Jadi D ditambah E, kemudian D dikurangi E, dan D aksen seperti itu. Jadi nanti akan ketemu hasilnya. Dan contoh 3 lebih kompleks, jadi banyak matriksnya, dan itu bisa dikerjakan atau bisa disimulasikan di MATLAB dengan mudah. Nah, jadi untuk persen seperti ini, persen ini fungsinya untuk memblok comments atau memblok perintah. Jadi ini ketika beda soal, jadi di sini ada 3 soal. Nah, jadi untuk membedakannya biasanya digunakan persen, kemudian apa yang akan kita kerjakan. Jadi misal di sini persen contoh 1. Nah, dalam arti di sini soal nomor 1. Jadi kita bisa menghemat namanya M-file-nya itu. Jadi tidak dikerjakan terpisah. Jadi cukup 1 M-file, tapi kita bisa mengerjakan soal yang beragam. Tetapi kelemahannya ketika kita kerjakan dalam 1 M-file, nah pastikan variabelnya ini berbeda semua. Nah, agar ketika di running itu hasilnya tidak bertabrakan atau tidak ditumpuk. Jadi ketika variabelnya sama, nah itu yang akan membuat hasilnya nanti akan kita tidak tahu hasil akhirnya MATLAB itu menjawab soal yang mana ketika variabelnya sama. Usahakan ketika dikerjakan dalam 1 M-file, usahakan variabelnya berbeda. Jadi kalau kita lihat di sini dari contoh 1 hingga contoh 3 variabelnya berbeda semua. Sehingga memudahkan kita ketika melihat hasil simulasinya atau melihat hasil running dari MATLAB-nya. Oh, ternyata C itu untuk hasil dari contoh 1, dan D dan E itu untuk hasil contoh 2, dan di sini Y, M dan Y1 itu untuk contoh di hasil di contoh 3 seperti itu. Dan ini ada juga operasi perkalian matriks. Nah, jadi perkalian matriks juga bisa kita lakukan di MATLAB. Jadi sama dengan perkalian matematika pada umumnya. Jadi kalau perkalian matriks, nah, A dikali B seperti ini. Nah, jadi sebelum itu tetapi dituliskan dulu yang diketahui atau tipe matriksnya seperti apa. Baru kemudian ketika kita hendak mengerjakan soal perkalian matriks, nah tinggal di komen seperti ini. Jadi A kali B, bukan A titik kali B. Karena kalau pengerjaan pada umumnya atau pada pada kalkulator mungkin, atau pada pengerjaan matematika pada umumnya, biasanya kita terbiasa menggunakan titik untuk perkalian. Jadi ini bukan perkalian, hanya perkalian bilangan dalam matriksnya saja. Itu. Jadi pembedaan antara titik kali dengan kali saja. Ini bisa kalian coba di MATLAB tentang perkalian matriks. Kemudian ada juga matriks identitas. Nah, jadi untuk membuat matriks identitas dengan cara I kemudian 4 seperti ini contohnya. Nah, matriks identitas dimensi 4 kali 4. Bisa juga I3, I5 seperti itu. Jadi untuk membuat matriks identitasnya, apakah 3 kali 3, apakah 2 kali 2, ataukah 5 kali 5 seperti itu. Dan itu, terima kasih. Begitulah materi dalam pertemuan kali ini. Jika masih ada yang dibingungkan atau ingin ditanyakan, silahkan tuliskan komentar di bawah video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.